Welcome to Wow Channel. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Wow Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan AC 1PK Gree Portable dengan tipe GPC 01. Untuk AC ini, selama saya pakai selama 3 tahun, AC ini tidak pernah ada masalah ya guys. AC ini sangat bandel. Namun untuk kelemahannya yaitu saya akan bahas kelemahan pertamanya ya guys. Ini AC ini memiliki tingkat kebisingan yang lumayan tinggi dibandingkan AC split. Dan untuk getarannya ya lumayan lah. Tapi masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya teman-teman mencari AC yang hening, yang tidak bising, ini mungkin tidak direkomendasikan. Karena untuk kebisingannya ini ada di bagian belakangnya guys, seperti ada suara air karena AC ini menyemprotkan buangan airnya itu ke dalam kisi-kisi kompresornya. Sebenarnya berfungsi untuk menurunkan panas dan sekalian membersihkan. Jadi selalu ada suara air. Jadi jangan heran ketika Anda membeli AC ini, Anda hidupkan dan terdengar suara air. Mungkin pertama kali Anda menggunakan atau teman-teman gunakan pasti terasa aneh karena ada suara kayak air mancur gitu ya guys. Terus yang kedua, AC ini lumayan besar ya bentuknya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan meja. Kebetulan ini saya menggunakan meja rias sebagai pegangan tompangannya. Dan untuk pembuangan panasnya, ini teman-teman harus memasang pipa atau selang bawaannya guys. Ini kayak ini saya dalam hal ini saya memasang karton dan saya lubangin dan kemudian saya tempel selangnya di bagian atas. Karena kalau teman-teman tidak memasang selang ini, jangan harap ruangan kalian akan dingin ya teman-teman. Karena buangan dingin sama panasnya tidak boleh bercampur. Kalau teman-teman mungkin, oh ini saya beli AC portable, tinggal pasang langsung dingin. Tidak seperti itu ya teman-teman. Tetap harus ada tempat pembuangan hawa panasnya. Jadi teman-teman yang ingin membeli AC portable, jangan mengira bahwa AC ini tinggal colok langsung selesai. Teman-teman harus memasang selang pembuangannya ke arah luar atau bisa juga ke atas plafon. Kalau dalam ini saya menggunakan karton, kemudian saya tempel di bagian atas jendela untuk tempat pembuangan panasnya. AC ini untuk pertama kali teman-teman beli itu untuk membersihkannya mungkin sebenarnya terlihat simpel karena teman-teman cukup membuka bagian belakang, teman-teman cuci filternya selesai. Namun untuk bagian kompresornya ini di bagian bawah, kalau teman-teman tidak membuka casingnya, itu akan sangat ribet karena si kompresor ini jangan sampai bagian kis-kisnya ini tidak teman-teman bersihkan ya, karena akan menghambat kinerja si kompresor AC ini. Jadi kemungkinan memperpendek usianya. Jadi ketika saya pertama kali beli selama 2-3 bulan, saya bingung ini gimana membukanya karena kan untuk membuka bautnya itu terlihat gampang. Namun ketika teman-teman lakukan sendiri, apalagi teman-teman membuka ke bagian samping ini, kemarin saya bingung sekali karena saya cari panduan di web atau di internet, saya tidak menemukan caranya, di manual pun tidak ada. Kemudian saya inisiatif sendiri, saya ngetes, saya congkel-congkel, ternyata ini tinggal di slide sama digeser ke depan. Jadi teman-teman yang sudah memiliki AC ini atau yang akan membeli AC ini bisa melihat cara membersihkan AC ini di video saya sebelumnya. Situ saya sudah menjelaskan dari awal bagaimana membuka dan membersihkan AC ini. Jadi teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah.
tanpa harus memanggil teknisi AC lagi. Jadi menghemat biaya ya teman-teman. Untuk keunggulannya ya AC ini portable, bisa dibawa-bawa pastinya, dan dia memiliki, oh ya satu lagi, untuk kisi-kisi ini teman-teman, ini salah satu kelemahan juga, dia tidak bisa otomatis walaupun di remote itu ada pilihan swingnya. Jadi kita harus swing sendiri kiri kanan atau atas bawah. Karena pertama kali beli saya coba di remote, kenapa tidak jalan, apa rusak. Ternyata saya cek ini memang manual ya teman-teman. Untuk ini salah satu kelemahannya juga. Terus untuk keunggulannya, AC ini portable yang pertama, dan yang kedua dia memiliki fitur WiFi ya teman-teman. Tidak semua AC memiliki fitur seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengontrol AC teman-teman. Misalnya di luar rumah teman-teman ingin mendinginkan ruangan sebelum pulang kerja, teman-teman bisa setting dulu on off-nya. Dan untuk schedule-nya juga teman-teman bisa schedule, misalnya setelah jam 7 pagi si AC-nya mati, dan ketika jam 6 sore AC-nya hidup otomatis. Semua bisa diatur di aplikasi, sama seperti di remote sih sebenarnya. Aplikasinya sendiri itu namanya GRI. Untuk pairingnya juga mudah, kita tinggal tekan mode sama WiFi ini, ditahan, dan nanti di aplikasi kita akan diarahkan untuk masukkan nama WiFi dan password kita. Ketika terpairing, nanti teman-teman tinggal mengeset mau hidup mati, kipasnya bisa diatur sama seperti remote ini ya teman-teman. Bisa di setting schedule timernya juga. Ya itu salah satu keunggulan AC ini ya. Selain dia portable dan juga bisa dikontrol dari luar. Itulah teman-teman pengalaman saya menggunakan AC Green ini selama 3 tahun. Ya, kelemahannya dia besar, dia agak berisik, terus dia harus ada pembuangan keluar. Jadi portable belum tentu tinggal colok-colok aja teman-teman, harus ada pembuangannya keluar ke luar atau ke atas plafon. Kalau fiturnya ya sama kayak AC split 1 PK pada umumnya, dia bisa menggunakan WiFi. Ya oke lah teman-teman, kalau teman-teman mencari AC portable, ini bisa dijadikan pilihan. Begitu, makanya saya memakai AC ini selama 3 tahun belum pernah ada masalah. Dan untuk pembuangan airnya sendiri, ini ada 2 cara ya teman-teman. Dari atas, ini kita buka, kita pasang selang sendiri dan kita letak ember di bawahnya. Ini tinggal dipasang selangnya beli sendiri. Anda teman-teman menggunakan ember sampai kalau keluar dia penuh, baru embernya kita buang airnya. Atau cara kedua yang saya pakai ini yaitu menggunakan selang bawaan di bagian bawah, di mana si AC ini akan menampung air kondensasinya ini sampai penuh. Itu biasanya ketika pertama saya beli ini sekitar 1 bulan dia sudah penuh dan AC ini mati sendiri. Saya kaget kenapa AC ini mati sendiri ya teman-teman. Ternyata AC ini akan mengeluarkan error H1 kalau saya tidak salah ya teman-teman. Jadi AC ini akan mati, tidak bekerja, namun dia hidup. Dan di sini ada indikator error. Dan ketika itu terjadi, kita harus melakukan pembuangan airnya ini dengan mencopot karetnya ini ya teman-teman. Kita tinggal taruh ember sampai dia habis, baru kita tutup dan kita hidupkan kembali AC-nya. Untuk menunya seperti ini ya teman-teman, kalau di AC ini ada WiFi, ada fan, sama seperti di remote on off, timer, sama modenya. Ya untuk penggunanya ya sangat simpel ya teman-teman.
sama seperti AC split pada umumnya, namun dia compact portable, cuma bodinya lebih besar dari AC portable seperti merek sebelah. Dan untuk penggunaannya ini, AC ini ketika kita hidupkan, dia tidak langsung dingin ya teman-teman. Jadi harus ada jeda sekitar di bawah 30 detik lah ya. Nanti setelah teman-teman mendengar ada kayak suara air, air ketarik gitu, itu mode coolingnya baru bekerja. Jadi begitu cara kerjanya teman-teman. Jadi ketika saya pertama kali beli, saya hidupin, kenapa AC ini hanya mengeluarkan angin, ternyata dia butuh jeda, jadi tidak langsung dingin sampai keluar dia kompresornya ini menyedot air untuk menyemprotkan ke kisi-kisinya ini, baru si mode coolingnya bekerja. Jadi jangan teman-teman nanti kaget lah kenapa AC-nya ini baru beli tidak dingin. Sebenarnya dia butuh waktu sekitar di bawah 30 detik untuk menyalakan si kompresornya ini. Dan untuk kebisingannya ya ini ada suara air ya ketika Anda taruh atau teman taruh AC ini di samping tempat tidur. Dan mungkin pada awalnya tidak terbiasa, cuman lama-lama bakal terbiasa sih. Cuman ya begitulah AC ini. Namun untuk pemakaian 3 tahun ini saya cungi jempol, bagus. Jadi teman-teman yang mencari referensi untuk AC portable ini bisa dijadikan salah satu pilihan, karena saya sudah menggunakannya sendiri teman-teman sampai sekarang. Dan AC ini saya pakai satu hari ini 8 jam ya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dan tidak pernah ada masalah selama teman-teman melakukan perawatannya, yaitu ketika kisi-kisi atau filternya kotor, teman-teman membersihkannya. Dan untuk di bagian kompresor ketika kisi-kisi yang kotor, teman-teman tinggal membuka si AC ini dan melakukannya sendiri, atau bisa juga memanggil teknik AC. Saya lebih memilih membersihkannya sendiri ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa lihat link di bawah ya, atau video sebelumnya. Demikian pengalaman saya menggunakan AC Gree portable ini selama 3 tahun. Ya mudah-mudahan AC buatan Gree ini mungkin ada keluaran produk terbaru yang mungkin fiturnya lebih daripada yang ini dan menutupi kelemahan AC yang saya pakai sekarang, seperti tingkat kebisingannya, terus untuk tingkat kedinginannya, tingkat dimensi mungkinnya bisa dibuat lebih kecil, dan untuk pembuangan saluran pembuangannya mungkin bisa dibuat lebih gampang cara pemasangannya. Demikianlah pengalaman saya teman-teman menggunakan AC ini. Dadah, selamat jumpa lagi di channel berikutnya. Please like, subscribe, share, and comment. Thank you for watching.